Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali datang untuk bersaat teduh. Mari kita siapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Amen, amen, Jesus. Oh, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Itulah kasih-Mu, Yesus Tuhan. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananku, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Kau ku kagumi, Kau yang terindah, Kau yang terbesar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami kagumi dalam hidup kami.
Karena begitu nyata kasih-Mu atas kami, begitu nyata kuasa-Mu atas hidup kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terus ajar kami untuk kami bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami Tuhan hanya percaya kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu di dalam hidup kami. Ajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk terus dan terus Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Kami Tuhan. sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa sekali ya saudara. Setiap kali saya pribadi mengingat pada pengorbanan Tuhan, hati itu penuh sukacita dan ucapan syukur. Karena saya menyadari tanpa Kristus mati di atas kayu salib bagi dosa saya, maka saya adalah orang yang mustahil untuk diselamatkan. Karena itu adalah suatu karya yang terbesar, karya yang selama hidup kita sepatutnya kita hargai, yaitu pengorbanan Kristus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentunya pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-15 ya. Dan hari ini kita juga kembali dibantu membacakan oleh Ibu Retno. Silakan Ibu Retno. Puji Tuhan. Lukas 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan
pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Amin, amin. Kami sangat mempercayai ya, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan tadi ketika kita membaca bersama-sama, ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namun demikian, kami mohon izin untuk membagikan sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati kami ya. Dan itu ada di dalam ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa yang dimaksud dengan anak bungsu yang memboroskan harta milik kepunyaan ayahnya dengan berfoya-foya, dan yang kemudian jatuh miskin lalu kembali kepada bapaknya, tidak lain adalah menunjuk pada kita semua, orang-orang yang terhilang dulunya. Ya, kita dulu keadaannya mungkin seperti anak bungsu itu. Ya, kita bersenang-senang dalam berkat yang Tuhan berikan, lalu kita lupa dengan Tuhan. Tetapi sesuatu yang menarik, yang membuat saya sangat terharu. Kita tahu bahwa Bapa itu adalah gambaran dari Bapa di surga, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menanti kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Bahkan di masa-masa yang tergelap di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari betapa Tuhan sudah baik dalam hidup kita.
Bahkan sekarang ini mungkin kita ketika sudah jadi orang Kristen, sudah percaya Yesus, mungkin juga terkadang kita pernah kan tinggalkan Tuhan. Ya, kita mungkin pernah jauh lagi dari Tuhan seolah-olah. Tetapi dengar baik-baik, Dia tetap bagaikan seorang ayah yang sangat luar biasa. Yang dengan tangan terbuka, Dia selalu menanti saya dan saudara. Sungguh seorang Bapa yang luar biasa. Dan Bapa seperti itulah yang kita miliki. Semoga kita menyadari betapa dalamnya cintanya dalam hidup kita. Dan kita tidak bagaikan menjadi anak yang durhaka, yang tidak sadar akan kebaikan orang tuanya. Mari kita berubah menjadi anak yang menyadari betapa besar cintanya dalam hidup kita. Dan mari kita hidup untuk membalas cintanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita bersama-sama berdoa buat renungan firman yang sudah kita baca hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami tahu betapa bobroknya kami. Bahkan sampai saat ini kami masih belum sempurna. Kami banyak kekurangan. Tapi satu yang kami syukuri, Kau selalu menerima kami Tuhan. Dan makin kami menyadari betapa bobroknya kami, di situ hati kami makin meluap dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau baik Tuhan, Engkau terlalu baik. Penerimaan-Mu bagi kami itu sudah luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Sadarkan kami akan cinta-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk kita masing-masing berdoa buat orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita doakan terus untuk pertobatan mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Dimanapun mereka berada Tuhan, oh Tuhan, yang mengalami aniaya karena nama-Mu Tuhan, yang mengalami pencobaan karena kebenaran-Mu Tuhan. Oh kiranya Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan kekuatan, biarlah Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Kemanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jangan biarkan Tuhan mereka jauh dari-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu ingat akan kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu ingat akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sehingga Amin, mereka Tuhan. dalam menghadapi masalah ini Tuhan, dia tidak akan lari daripada-Mu Tuhan. Tapi mereka malah lebih dekat dan lebih dekat lagi Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, biarlah Engkau berikan iman percaya supaya mereka bertambah-tambah untuk mengiring Engkau Tuhan, sehingga dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus. Juga kami berdoa Kau cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang akan melawat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau jauhkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari segala bahaya Tuhan, dari segala Kau mengasihi bangsa dari segala kami. krisis apapun Tuhan.
Oh biarlah Tuhan Kau lawat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan dari semuanya ini Tuhan. Oh Engkau persatukan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Jangan biarkan bangsa dan negara kami terpecah-pecah Tuhan. Tapi biarlah Engkau persatukan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan semuanya Tuhan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para jajarannya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat-Mu di dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ampuni segala kesalahan, segala dosa-dosanya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang akan memagari, Engkau yang akan menjaga dan melindungi bangsa. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beri keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu ya Yesus. Hanya bagi-Mu Terima kasih ya Tuhan. Bapa. Kami teringat saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di daerah-daerah konflik Tuhan, dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendengar, kami melihat begitu banyak tekanan yang dihadapi, begitu banyak pergumulan yang dihadapi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau senantiasa melawat hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Engkau berikan senantiasa kekuatan, Engkau berikan senantiasa keteguhan hati, Engkau berikan senantiasa jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya yang bisa menolong hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan Yesus, terus berikanlah penghiburan buat saudara-saudara kami ini. Terus Engkau berikan iman yang teguh, sehingga dalam menggembalakan jemaat, di dalam menghadapi permasalahan, Engkau akan memberikan yang terbaik dan memberikan senantiasa jalan yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus mohon, biarlah Engkau berikan kesehatan buat mereka semua Tuhan, buat saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih-Mu Tuhan. Biarlah Bapa sendiri yang melawat mereka, Bapa sendiri yang akan turun tangan, yang menolong mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hamba-hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga teringat jemaat-jemaat dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu. Bapa senantiasa melawat di dalam setiap apapun yang digumulkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan memberikan kasih karunia-Mu buat seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bisa melawat satu persatu, tapi kami saat ini bersatu hati di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Engkau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Bagian-bagian tubuhnya yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan kembali, Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan terjadi Tuhan. Penyakit yang parah, penyakit yang ringan, penyakit yang sedang Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah lewat tangan dokter, lewat suster, obat-obatan yang diminum, semuanya Tuhan itu adalah perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa akan memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan dalam hidupnya Tuhan, beban persoalan apapun itu Tuhan, ekonomi,
beban apapun, pekerjaan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah solusi yang terbaik, berikanlah jalan yang terbaik buat saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, ajarkan juga kepada saudara kami dan kami semuanya Tuhan, untuk senantiasa hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberikan jalan yang indah, jalan yang terbuka lebar di depan saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam hati kami akan senantiasa ada sukacita, sehingga kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kuasa kegelapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, begitu pergaulan saat ini kami melihat begitu luar biasanya Tuhan, roh-roh kegelapan ini menyelimuti dunia ini. Oh Tuhan Yesus, kami saat ini bersatu hati di dalam nama Yesus, Kau hancurkan kuasa kegelapan ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh lepas dari dosa, boleh lepas dari segala yang menjerat mereka Tuhan. Lepaskan Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kau lepaskan Tuhan, sehingga kami ada sukacita, ada kelegaan dalam hati dan pikiran kami. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, di dunia ini, ajar kami terus anak-anak-Mu untuk senantiasa mengucap syukur dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, sakit penyakit, beban berat kehidupan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan terus ajarkan kepada kami satu hal Tuhan, mengucap syukur, syukur Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segalanya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita ambil waktu sejenak untuk pokok-pokok doa pribadi kita masing-masing. Saya persilakan 1 menit kurang lebih, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Dan seperti biasanya, saudara yang punya waktu lebih, lanjutkan lagi ya saat teduhnya. Ya, kita akan doa sama-sama sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali kami boleh masuk dalam saat teduh yang sangat luar biasa. Kiranya Engkau memberkati sekarang ya Tuhan, keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami.
Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.